Wardah kembali menjumpai Anda dalam program Perempuan Bicara. Dan seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda. Tentu saja akan membahas tema yang lagi hangat diperbincangkan. Dan tema kita pada edisi hari ini masih tentang update dari kereta api di Makassar, ujung jalan kereta api di Sulawesi Selatan. Celebes People, kelanjutan proyek kereta api baru Makassar diprediksi bakal molor. Pemkot Makassar dan Balai Pengelolaan Kereta Api silang pendapat. Dan menurut informasi yang kami dapatkan bahwa saat ini Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan telah akan mengeluarkan SK penentuan lokasi di Kota Makassar. Seperti apa kemudian polemik dari kereta api di Kota Makassar? Saat ini kita sudah menghadirkan atau kami telah menghadirkan dua narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing, satu perwakilan dari pengamat transportasi dan satunya lagi dari pengamat ekonomi. Langsung saja saya ingin menyapa narasumber saya yang pertama, ada Ibu Dr. Insinyur Kadriati Dengbau ST MSI MPD ATU. Assalamualaikum Ibu Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Bu Ati ya. Betul. Tetap dengan kereta api ya. Oke, saya juga ingin menyapa narasumber saya yang kedua, ada Ibu Dr. Seri Suryani SE MSI selaku pengamat ekonomi. Assalamualaikum Ibu Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu Seri? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Di edisi hari ini kita masih akan membahas ujung jalan kereta api di Sulawesi Selatan, dan ini saya langsung saja ke Ibu Kadriati. Ibu, bahwa rel kereta api ini sudah ada update-nya dari Gubernur, katanya akan segera mengeluarkan surat keputusan untuk penentuan lokasi di Makassar. Apakah ini angin segar untuk kereta api di Makassar, Ibu Ati, menurut Anda? Kalau dari pengamatan saya, mungkin yang lalu sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari penggunaan kereta api sebagai angkutan massal. Salah satunya itu mengurangi beban jalan, jadi tidak campur yang bis traffic dengan bus dan sebagainya. Kemudian kita tahu bahwa kereta api itu kan polusinya minim, kemudian jarak tempuhnya itu kan tinggi karena dia kurang lebih 70 km per jam. Dan juga diharapkan bahwa dengan adanya kereta api ini maka mobilitas, aksesibilitas masyarakat kita itu semakin tinggi. Seperti itu harapannya ya. Dan juga adanya interkoneksi antar wilayah itu sangat penting. Dan itu bisa terkoneksi dengan baik jika kemudian ada angkutan massal yang berupa kereta api yang beroperasi di Sulawesi Selatan khususnya. Karena kalau kita lihat memang program pemerintah itu sampai 2030 itu bahkan mengeluarkan sampai 600-an triliun untuk kereta api di Indonesia. Dan berharap bahwa di Sulawesi Selatan itu juga menjadi programnya dari pemerintah kita. Nah kalau sekarang kita lihat kan kemarin saya sudah bilang ada tarik ulur ya antara pemerintah kota yang menginginkan bahwa rel kereta api itu kan elevated. Sementara dari hasil kajian dari pusat itu kan kalau untuk Kota Makassar itu kan grade. Tetapi alhamdulillah karena ternyata gubernur kita lebih mungkin beliau lebih antusias ya melihat bahwa Sulawesi Selatan ini sudah sangat butuh yang namanya moda kereta api, karena melihat bahwa kemacetan untuk di jalan itu kan semakin tinggi dengan pertumbuhan kendaraan yang sangat tinggi dan perkembangan jaringan jalan yang sangat minim. Jadi kalau misalnya gubernur kemudian mengeluarkan semacam peringatan ya atau semacam usulan, atau bukan lagi mungkin usulan, beliau sudah menegaskan bahwa harus adanya pembangunan kereta api ini dengan head grade mengikuti pusat, mungkin karena melihat bahwa dana yang disiapkan untuk rel kereta api di Sulawesi Selatan itu cuma sesuai untuk head grade. Mungkin cuma miliaran ya, saya udah bilang dulu juga 60-80 miliaran per kilometer. Karena kalau kita pakai elevated itu kan bisa sampai triliunan per kilometer. Jadi kita alhamdulillah menyambut gembira yang namanya moda kereta api kalau memang cepat terrealisasi. Jangan sampai molor lagi karena berubah perencanaan lagi seperti itu. Oke, saya kemudian ke Ibu Seri. Ibu Seri, dari pandangan Anda sebagai pengamat ekonomi, kemudian bagaimana dengan adanya rel kereta api di Sulawesi Selatan, Ibu Seri? Sebenarnya kalau kita melihat ya di sisi facility, tentu setiap fasilitas yang dibangun itu tentu akan memberikan dampak ekonomi yang bagus terhadap masyarakat kita. Bayangin misalnya dari daerah nih sumber daya dibawa ke kota, harga itu bisa
bisa naik dari sana dibandingkan dengan di sini. Nah, kemudian dari segi transportasi, biaya transportasi kalau kita menggunakan kereta api itu bisa turun tuh kosnya dari sekitar 20% atau sampai 30% dibandingkan kita menggunakan mode transportasi yang lain. Jadi memanglah cuman itu nanti kita lihat lagi itu digunakan untuk barang atau digunakan untuk yang lainnya, kan gitu. Itu dari ekonomi ya, sisi ekonominya. Menurut Anda, apakah Makassar memang sudah membutuhkan kereta api dan sudah seharusnya ada secepatnya, Bu Seri? Sebenarnya kan kajiannya, kalau kajiannya itu mengatakan memang kita butuh itu, maka sebenarnya kita butuh itu, karena tentu sudah melibatkan banyak para ahli ya. Kalau sudah ada kajiannya, begitu pemerintah mengkaji itu berarti sebenarnya kita sudah butuh. Apalagi kalau kita misalnya melihat kondisi jalan kita. Bayangin kalau pagi kita dari Sudiang nih, karena saya tinggal di Sudiang mau ke Makassar itu bisa sampai 2 jaman loh. Tapi kalau misalnya mungkin dengan kereta api, tapi lihat dulu kereta apinya di mana lagi. Jangan sampai misalnya ditempatkan di tempat yang memang cukup menyita waktu lagi, seperti yang dikatakan Ibu Dokter Kadria tadi bahwa kecepatannya itu bisa sampai 70 per jam ya Bu. Itu betul-betul berapa jam itu bisa kita efisienkan ketika kita mau berangkat kemana dan kemana, bersosialisasi di tempat yang satu dengan yang satunya dengan kereta. Itu aja. Oke, saya kembali ke Ibu Ati bahwa menurut informasi yang kami dapatkan, lokasi lintasan kereta api ini akan segera ditetapkan. Ini ada di Tol Insinyur Sutami, kemudian melewati Gudang 88, kawasan Sumarekon, dan berakhir di Pelabuhan Perikanan Untia. Apakah ini memang jalur-jalur yang tidak padat penduduk dan juga tidak mengganggu nanti untuk transportasi ataupun akomodasi buat nanti akan dijawab setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Perempuan Bicara.